Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya TKW Saudi Arabia yang berada di Riyadh, yang berasal dari Cianjur Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan tentunya semangat selalu menjalankan aktivitas kesehariannya. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman dan menjawab satu pertanyaan, kenapa sih memilih kerja ke luar negeri? Kenapa nggak ada kerjaan gitu di Indonesia? Dan apa ini sudah cita-cita saya? Saya jawab semuanya itu ya, semuanya itu sebenarnya bukan cita-cita saya, tetapi ya Allah tunjukkan jalan untuk menuju merubah nasib saya ya seperti ini menjadi seorang TKW. Pertama dulu saya berniat kerja ke sini tuh tahun 2007 ya. Kira-kira itu awal Januari 2007. Pertamanya saya ya nggak ada niat sama sekali ya, karena keluarga semuanya melarang gitu. Ibu saya kan, saya ditinggal dari kecil, dari usia 5 tahun, ibu saya jadi TKW dulu, terus jadi umroh juga, terus TKW di Kuwait. Terus saya bilang saya mau kerja, kata ibu saya jangan, karena ibu di sini kerja banting tulang itu buat siapa? Buat anak. Ibu kan punya anak dua-duanya dan semuanya perempuan. Terus saya terus aja minta izin ya, terus termasuk ya orang tua angkat saya, yaitu paman saya, itu juga melarang karena kalau pergi sendiri itu gak boleh, kecuali katanya suami istri. Tapi saya pikir-pikir kalau suami istri itu kan ongkosnya gede, kalau laki-laki, kalau perempuan kan enggak gitu. Padahal waktu itu pun perempuan juga harus tumlek ya. Tumlek itu 3 bulan waktu saya. Karena itu saya tahun 2007. Jadi tumlek itu dibayar, namanya tumlek itu kerja di sini kita 3 bulan tuh, itu tuh buat bayar ongkos-ongkos kalau perempuan dulu. Sedangkan gajinya pun kecil. Waktu tahun 2007 tuh cuma 600 real. Kecil ya. Dan tapi saya berangkat tuh karena ada sponsor yang datang, katanya ada visa, ini suami istri. Karena saya udah nanya-nanya ya dari sebelumnya, kalau ada visa suami istri tolong dong kasih tahu. Dan ternyata itu ada katanya. Apa itu suami istri itu kalau non tuh susah, apalagi dua-duanya, karena yang paling susah tuh laki-laki, non itu pada gak mau, karena kan kalau laki-laki disuruh-suruh tuh harus paham jalan, paham beli ini beli itu, jangan salah, disuruh-suruh jangan salah gitu kalau laki-laki. Dan di situ katanya ada, dan pas dikasih tahu tuh kira-kira jam 9 itu hari itu katanya besok serentak itu harus berangkatnya. Sedangkan suami saya tuh lagi bekerja, dan pas maghribnya pun belum dikasih tahu, suami saya masih di rumah sakit karena suami saya kebetulan ya seorang supir dan dia katanya keneknya tuh sakit di rumah sakit. Dan mau adzan isya ya dia datang. Saya ya kata saya ini kesempatan kan, nggak apa-apa gitu pergi, dan perginya tuh harus ya jadi pagi-pagi kira sekitar jam 3 gitu. Dan
ya sebisa-bisa saya ngasih kabar keluarga gini gitu ya, saya mau pergi nggak apa-apa, dan anak pun saya dititipkan waktu itu di mertua saya, nekat aja pokoknya mau pergi. Dan ongkos pun saya nggak punya, cuma ada tanah waktu itu, tanah tuh punya orang tua saya. Itu kata saya sama sponsor, gak apa-apa karena saya nggak punya uang, nggak apa-apa ongkosnya tuh dibayar sama tanah, dan mau pas gitu ongkos sama tanah itu. Dan waktu itu ongkosnya tuh 11 juta buat suami istri katanya. Singkat cerita, saya berangkat waktu itu karena sudah persiapan ini itu ya, berangkat kira-kira jam 3 pagi, dan saya jalan kaki. Itu prosesnya zaman dulu tuh seperti itu. Dan ternyata setelah di sana tuh saya dilempar sponsor. Dan setelah kita bincang-bincang sama sponsor itu, ternyata pisahnya tuh pisah single buat suami doang. Saya pun di sana gimana gitu, udah tanggung. Saya ngobrol-ngobrol ya sama suami, kata saya nggak apa-apa lah, malu lah sama keluarga, sama tetangga kalau kita pulang lagi gitu. Udah pergi aja gitu ke Jakarta. Dan setelah di Jakarta saya bilang ya, waktu interview itu ya suami alhamdulillah keterima, dan prosesnya tuh proses yang cepat ya, 3 hari itu ya, dari mulai ya, karena sudah dia pengalaman supir ya, dan juga PAP paspor segala macam, 3 hari beres langsung dia terbang. Sedangkan saya pas saya di interview, kesalahan saya tuh saya bilang saya mau kerja, nggak apa-apa nggak suami istri, tapi saya mau kerja sama di Riyadh. Dan ternyata itu kesalahan fatal, saya ditolak, nggak diterima di PT itu. Dan akhirnya ya udah tanggung itu. Jadinya sponsor saya tuh dibawa waktu di PT yang pertama itu, ingat saya PT Sapta, dan yang kedua saya dibawa ke PT yang namanya PT Indoduta itu. Dan saya jadinya misah-misah. Kalau di Indoduta kan namanya non, kita nggak bisa pilih-pilih ya, pasrah aja mau dikemanain gitu. Dan ingat saya pas berangkat tuh saya nggak bawa apa-apa, termasuk nggak bawa uang, nggak bawa bekal, karena memang saya kondisinya di rumah tuh darurat ya. Saya percaya nggak, saya cuma bawa uang 50.000. Dan yang 50.000 itu saya kasihkan ke suami, karena suami nggak pegang. Karena nggak pegang juga, saya ada ini, apa namanya, anting ya. Itu pemberian ibu saya dari Kuwait, nggak tahu 4 gram, nggak tahu berapa ya, mas Arab itu kan mahal. Saya juga kasihkan itu ke suami buat dia ongkos-ongkos segala macam. Dan ternyata semua itu dia nggak cukup. Dia itu tanpa semua sepengetahuan saya dan juga keluarga saya, dia juga apa namanya, jadi dia tuh ngakadin sawah punya ibu saya dengan harga 2 juta ya, tanpa sepengetahuan keluarga. Dan si sawahnya tuh kan lagi musim kemarau ya, jadi lagi ditanam kacang suuk di orang Sunda gitu. Ya tahu-tahu orang yang ngakadnya itu bilang katanya itu sudah diakadin. Ya kasihan kakak saya itu, dia yang ngurus-ngurus, udah gitu sawahnya harus dikeluarin, dia capek-capek nanam segala macam modal gitu. Tapi dia sadar nggak apa-apa karena dipakai sama ade. Mungkin terima kasih ya kakak, sudah saya repotin waktu itu, dan semoga kakak banyak rezeki, banyak mendapat keberkahan karena keikhlasan dari semua itu gitu, telah membantu saya. Dan ya dia buat segala macam selama 3 hari itu di rumah, mungkin dia ninggalin uang buat anak, buat apa ya. Sedangkan saya mah pergi ke PT nggak bawa apa-apa, karena kalau istri itu ya sama sponsor makan, bukan makan, ada uang makan ya, dari 1 bulan tuh waktu itu dikasih nggak tahu 50, nggak tahu 75 ya sama sponsor. Ya itu aja saya yang makan dari sponsor, karena kalau makan kan
3 kali dikasih. Kalau yang dikasih sama sponsor itu buat jajan pun saya nggak dimakan, itu pun saya titipin ke sponsor, dikasih sama anak. Itulah perempuan pengorbanan. Dan saya pun di PT pun termasuk yang sebentar ya, karena waktu itu ada yang sampai 3 bulan, bahkan ada yang sampai 8 bulan, tergantung nasib-nasiban ya. Kalau saya tuh alhamdulillah waktu itu 1 bulan sudah terbang. Dan selama 1 bulan kan kita nggak ada yang besu, nggak ada apa, karena keluarga saya kan semuanya nggak ada. Ya nggak apa-apa lah, saya bukan orang yang manja gitu, terimalah. Cuma yang saya bikin sedih tuh saya harus meninggalkan anak yang dari kecil belum pernah saya berpisah. Itulah yang merasa sakit, di sini sakit. Siang malam habis sholat, mau tidur, bangun tidur, itulah yang ditangisi. Sampai saya terbang pun, sampai sana pun, itu yang setiap malam yang saya tangisi. Anak. Itulah pengorbanan TKW yang non yang pertama kali. Dan sesampainya, alhamdulillah ya lancar, selamat. Sesampainya saya kerja tuh waktu itu di Al-Hasa, Saudi Al-Hasa, atau jadi di pesisian gitu. Dan pas nyampainya ke Al-Hasa tuh alhamdulillah ya sudah dijemput langsung sama majikan dan dibawa langsung ke Al-Hasa. Dan dari itu kan jauh ya, itu kantor tuh nggak tahu 2 jaman gitu sampai rumahnya tuh. Ya gitulah, gimana gitu. Anaknya tuh ada 7 waktu itu, anak laki 2, anak perempuan 5. Dan alhamdulillah ya itu apa namanya, majikan kelihatannya baik gitu. Dan pas pertama datang, apa yang dia itu tanya, biasa tanya nama. Kebetulan saya ngerti lah, karena dulu kan belajar dulu di PT-nya juga, sebelum belajar juga kan dari rumahnya. Kalau soal nama Ismik itu udah tahu gitu. Tanya nama, terus apa apa non gitu. Terus pengalaman saya itu pertama tuh kan tas dibuka gitu, ada apa dalamnya. Alhamdulillah semuanya itu juga nggak diambil, cuma dilihat aja. Saya disuruh mandi, terus disuruh makan, terus disuruh istirahat. Dan saya pun tanya, nanti jam berapa saya bangun? Terus dia kasih jam, katanya ini jam 5, kamu harus bangun pagi. Dan pas jam 5 itu dia bangunin ya, gitu. Dibangunin saya dan ya bekerja ya alhamdulillah. Majikannya nggak cerewet, cuma nggak banyak bicara gitu. Kalau nyuruh tuh cukup dengan isyarat, contohnya ambil milagah segir gini, kalau milagah kebir bilang nak tawil gitu. Jadi sama isyarat, jadi kita pun paham. Dan satu hari itu saya cukup ngeliatin dia aja bekerja. Ke hari kedua kata dia lihatin saya cuci piring, terus sudah itu saya nyuci piring aja hari kedua. Dan hari ketiga suruh saya liatin dia ngepel, beresin rumah. Ya itulah beresin rumah katanya. Gitu sedikit-sedikit ditambahin sampai semuanya ngerti semua isi rumah, dari mulai beres-beres, mencuci, menyetrika, segala macam ya. Dan saya sampai bertahan waktu itu di sana tuh sampai 9 bulan ya. Namun cobaan yang pertama saya datang, saya tuh nggak tuntas kontrak ya sampai 2 tahun. Cobaan yang pertama datang tuh kan karena waktu di PAP katanya gaji itu harus tiap bulan kita menerima gaji itu. Dan waktu itu kalau sampai 3 bulan gak bayar, itu tandanya majikan kurang baik. Dan pertama saya minta gaji itu, saya 3 bulan, dia nggak ngasih. Sampai 4 bulan juga dia nggak ngasih. Sampai saya di sana 6 bulan, saya minta lagi. Dan ya waktu itu pun harus itu
perjalanan panjang, minta tuh dari 4 bulan, bayangkan sampai dari 3 bulan sampai 6 bulan, 3 bulan saya minta gaji terus. Jadi yang kendalanya itu digaji. Baru dia ngasih waktu saya 6 bulan, dia ngasihnya pun cuma 4 bulan. Waktu itu gaji kan cuma 600 ya. Dan yang paling saya sedih tuh nggak bisa nelpon. Ya, nggak bisa nelpon. Gimana saya mau tahu? Untungnya waktu itu ada kakak saya ya yang nelpon. Kalau nggak ada kakak saya, gimana saya memberitahu saya ngirim? Ya, dan akhirnya ya gitu sudah ngirim, dan sesudahnya itu sampai 8 bulan tuh saya minta lagi, ternyata dia gak mau ngasih. Sampai 9 bulan saya di sana, sampai dia sepakat dia gak mau ngasih gaji nanti aja sampai 2 tahun. Sedangkan saya nggak bisa sama sekali juga nelpon sama siapapun di sana tuh. Itu kendala. Majikan baik, ramah, makanan apapun cukup. Cuma yang namanya non ya, makanan itu orang sana tuh semuanya nggak seneng, apalagi kapsa tiap hari bosen, malah mungkin mau muntah gitu ya. Namanya non, apalagi nggak punya teman, mau bikin apa-apa risih gitu, takut gimana gitu, apalagi sayanya penakut orangnya gitu. Nah pas 8 bulan itu nggak mau ngasih terus, pokoknya ya saya pas itu ada ibu saya juga telepon, ya kalau nggak baik katanya udah aja pulang, kakak saya juga udah aja pulang, suami saya juga udahlah pulang, kenapa kamu bertahan sama itu, bukannya kesini itu mau gaji. Nah karena semuanya itu mendukung pulang, ya akhirnya saya pun pulang dengan ongkos saya sendiri. Waktu itu saya ngeluarin 2 bulan untuk ongkos kapal ya, untuk tiket, dan yang 3 bulan saya untuk ganti rugi untuk majikan. Kan itu syaratnya gitu, kalau kita belum tuntas kontrak kita harus ngeluarin 3 bulan untuk majikan kalau kitanya yang nekat mau pulang. Tapi kalau majikan yang mulangin, ya majikan harus ngasih kita uang 3 bulan gitu, termasuk ongkos pun ditanggung majikan kalau majikan yang mulangin. Tapi kalau kita sendiri yang mau pulang, ya itu harus menanggung itunya, syarat-syaratnya. Jadi gitu teman-teman. Mau tahu cerita saya selanjutnya, bagaimana saya bisa pulang diizinin, gimana prosesnya gitu, gimana dalam perjalanan, dan gimana saya setelah pulang ke rumah, keluarga menerima saya dengan saya keadaan pulang tanpa apapun dan tidak membawa apapun, karena saya di Al-Hasa itu 9 bulan, yang 4 bulan sudah dikirimin, yang 5 bulan itu buat ongkos dan juga buat ganti rugi. Jadi otomatis saya pulang gak bawa uang. Tapi daripada saya bertahan waktu itu, ya mending saya pulang gitu. Padahal kalau dipikir secara sekarang, kalau mungkin kalau mau mentalnya mental baja, kan harus mental baja di sini, jangan mental tahu tempe gitu. Ya udah, diam aja sampai 2 tahun. Kalau udah tahun kan kita harus bilang sama polisi sama apa gitu kalau udah 2 tahun. Nah, tapi saya gak bisa tahan waktu itu karena belum bisa konsisten lah, namanya itu cita-citanya tuh belum sepenuhnya gitu kekuatannya pun. Tapi gak apa-apa lah, itu pengalaman pertama, karena dari kesuksesan tuh harus kita menghadapi kegagalan dulu ya. Mau tahu cerita selanjutnya gimana? Semua orang punya cerita, punya sejarah hidup, dan semuanya itu dijadikan pembelajaran buat kita bangun, buat kita semangat, buat kita sukses di masa tua nanti, untuk kita, untuk keluarga, untuk keturunan kita. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.